Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa yaqul azza wa jalla إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويقول أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول أيضا من كان في حاجة أخيه والله في حاجته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah pada petang hari ini. Allah mudahkan kita untuk datang di Masjid Al-Muttaqin di markas kita di Jakarta ini. Ini merupakan tanda cintanya Allah kepada kita. Dihadirkan di salah satu masjid atau salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, Allah taala berfirman hadis qudsi, "Inna buyuti fil ardi al-masajid." Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Wa zuwari fi ummaruha. Tamu-tamuku adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid. Jadi siapapun yang datang memakmurkan masjid, dia adalah tamu-tamunya Allah. Maka Allah katakan selanjutnya, fatuba li 'abdin. Maka beruntunglah bagi seorang hamba, tatahhara fi baiti tsumma zara fi baiti. Yang dia bersuci di rumah dia, kemudian dia mengunjungi aku di rumah aku. Fatufa haqqun lil mazur ayyukrima zairahu. Merupakan satu kewajiban bagi yang dikunjungi untuk menghormati atau memuliakan yang mengunjungi. Allah Subhanahu wa taala al-mazur, yang dikunjungi. Dia telah mewajibkan diri untuk memuliakan siapa saja mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW juga telah sabdakan, Al-masjidu baitu kulli taqin. Ini masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Jadi masjidnya adalah rumah orang bertakwa. Tabashwasallahu liman atal masjidah kama yatabashwasu al-ghaibi idza qadima ilaihim. Maka beliau sabdakan, Allah akan terima dengan senang kepada orang yang datang ke masjid sebagaimana senang atau gembiranya satu keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarganya kemudian kembali kepada mereka. Anak yang kita cinta dari sekian banyak anak-anak kita ini hilang, dicari sekian lama tidak kunjung tiba, dihilangkan di berbagai media tidak juga datang. Sekian lama kembali dia ke rumah, bagaimana gembiranya itu keluarga. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira melihat hamba yang datang ke masjid lebih daripada gembiranya satu keluarga yang melihat salah satu anggota keluarga yang hilang kembali kepada mereka. Hadirin yang Allah, juga kalau kita sudah membiasakan diri kita ke masjid nih, Nabi sabdakan, man alifal masjidah alifahullah. Siapa yang jinak dengan masjid, Allah akan jinak dengan dia. Dekat dengan masjid, Allah pun akan dekat dengan dia. Alifal masjid, jinak hatinya dengan masjid. Hari ini kita liar dengan masjid. Datang terakhir, pulang paling cepat kadang-kadang. Kenapa kita tidak di masjid? Karena kita jarang beritikaf di masjid. Kita beli seekor ayam, mau untuk kita pelihara di rumah kita, ayam kampung biasanya. Kita beli di pasar, sampai di rumah kita lepaskan, hilang. Taruh di kurung sebentar, 5 menit, lepas hilang dia. Tapi kalau kita kurung selama 3 hari, 3 malam, kasih makan sana, kasih minum di sana, maka dia jinak dengan tempatnya tersebut. Nanti kita lepas setelah 3 hari, dia akan kembali lagi ke tempat tersebut. Maka hati kita supaya jinak dengan masjid, minimal kita itikaf 3 hari setiap bulan latihan. Supaya nanti kemanapun kita pergi senantiasa mencari masjid. Man alifal masjidah alifallah. Kalau sudah hati kita jinak dengan masjid, nanti Allah pun akan dekat dengan kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah, juga Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, Innal masajid autadan. Sesungguhnya ini masjid-masjid punya pasak. Jadi jamaah masjidnya, orang yang sering ke masjid dikatakan oleh Nabi autadul masajid. Pasaknya masjid. Dan masjid ini merupakan jantungnya kampung, Pak. Maka ini masjid, tiang pancang atau tiang pasaknya bukanlah kekuatan daripada beton yang dipasang, tidak. Tapi sebagai kuatnya bergantung daripada jamaah yang banyak di masjid tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau itu bangunan pasaknya kuat, maka nggak bisa digoyang. Dulu kami waktu pramuka dulu biasa kita pasang tenda, ada pasak. Maka kalau pasaknya kuat diikat, maka itu tenda tidak akan goyang. Ketika ini bumi Allah ciptakan labil ya. Maka Allah ciptakan gunung, wal jibal autada. Allah firmankan bahwasanya kami jadikan gunung sebagai autad. Pasaknya ini bumi. Sehingga bumi pun stabil, tidak labil. Sehingga malaikat heran bertanya, Allah, apakah ada hambamu, apakah ada makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung? Jadi begitu hebatnya itu gunung, Pak, yang menjadi pasak sehingga bumi jadi stabil, tidak labil lagi. Ketika saya dulu di Mesir, sambil kuliah kita menghafal Quran di masjid. Imam masjid tempat saya tinggal, Al-Fatah, Masjid Al-Fatah namanya. Itu imamnya doktor ya. Doktor ilmu geologi di Ain Sham University. Dia doktor dalam ilmu geologi, juga hafiz Quran, Masya Allah. Dan saya perhatikan kalau beliau mengimami sholat, beliau Ramadan jarang salah. Saya mengaji dengan beliau. Beliau katakan, ini Allah katakan dalam Al-Quran, wal jibala autada. Gunung itu merupakan pasak daripada ini bumi. Beliau katakan pasak itu apa? Di dalamnya lebih kurang 2/3, di luarnya 1/3. Jadi kalau gunung itu tingginya 4 km, puncak Himalaya berapa? Gunung Himalaya. Nah, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 6.000, ada yang 7.000. Anggaplah 8.000. Berarti di bawahnya 16.000. 16.000 meter, 2 kali lipat. Jadi gunung kita lihat, gunung itu tingginya 1 km, berarti di bawahnya 2 km. Sehingga bumi jadi stabil. Nah hadirin, kestabilan ini masjid bergantung daripada jamaah masjid. Maka kalau itu masjid sederhana saja bangunannya, tapi jamaahnya makmur, maka itu masjid nggak bisa digoyang, nggak bisa digoyang. Akan makmur, bertahan, tidak akan diterpa oleh kebakaran, banjir dan tsunami dan sebagainya, tidak. Selama itu masjid dimakmurkan oleh orang-orang yang autadul masajid. Selanjutnya Nabi katakan bahwasanya itu masjid-masjid memiliki pasak-pasak, itu jamaah masjid. Al-malaikatu julasauhum. Teman duduk mereka adalah para malaikat. Para malaikat. Bagi kita ini, setiap malam Jumat datang ke malam markas. Sesuai dengan arahan daripada syura alami kita. Bahwasanya malam Jumat, malam markas, bawa orang baru, orang lama, sebanyak-banyaknya membawa orang baru ke malam markas tersebut. Bahkan jamaah-jamaah yang bergerak pun di kota kita, bukan sekarang Jakarta sekitarnya nih, malam Sabtu Guzari, malam markas bawa, kembalikan itu jamaah ke markas. Di Jambi, jamaah gerak di kota Jambi, maka malam markas kembalikan. Hari Jumat pagi tajkil, nanti hari Kamis dikembalikan ke markas lagi, sambil membawa orang baru. Di sana kita ikram dia, kita layani dengan baik. Jadi supaya mereka, dan ini malam markas, malam sakral. Hari-hari biasa silakan sholat di mushola masing-masing, tapi hari Jumat di Masjid Al-Jami'. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu, mereka sholat Jumat di malam, mereka masing-masing sholat 5 waktu di malam mereka masing-masing banyak. Abu Bakar As-Siddiq juga sering sholat di awali di tempat beliau tinggal, tapi kalau hari Jumat semuanya kumpul di Masjid Nabawi. Begitu pula kita hadirin setiap minggu kerja di bawah kita, silakan. Tapi malam Jumat khusus kita datang ke malam markas kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang datang dari berbagai tempat, apalagi di Jakarta, dari Jakarta Utara, Timur dan sebagainya, datang jauh ke sini. Maka mereka datang bukan sendirian. Kalau niat untuk mengunjungi teman-teman dia saja, minimal setiap satu orang akan digiring oleh 70.000 malaikat. Itu kalau niat kita mengunjungi satu saja, bagaimana kalau kita niat kita kunjungi sekian ratus orang.
Maka setiap kita ini minimal di titik mana 70 malaikat. Dan duduk kita di masjid tadi. Al-malaikat itu jelas, teman duduk mereka adalah para malaikat. Dan Nabi SAW juga sabdakan, Al-maru ala dini khalili. Orang itu bergantung daripada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka dia perhatikan siapa yang dia temani. Jadi kalau ingin tahu kepribadian seorang, tanya siapa temannya. Siapa temannya? Maka seorang penyair mengatakan, Al-mar'i la tas'al was'alan qarini. Kalau ingin tahu seorang, jangan tanya itu orang, tanya temannya siapa. Siapa? Teman. Karena hadirin orang itu akan terimbas dalam kehidupan dia kepada temannya tersebut. Maka Nabi katakan, hendaklah kamu tanyakan siapa yang kamu temani. Dulu kami waktu kecil ada satu orang ustadz, tiap hari atau dikenal dia guru di penjara. Diminta oleh pemerintah, oleh pengurus penjara, kepala sipil penjara untuk mengajar di penjara. Yang diajar kemarin dulu di penjara orang narkoba nggak dikenal loh. Narkoba ini baru-baru saja. Kebanyakan yang masuk penjara dulu adalah maling. Maka beliau ini ngajar. Setiap minggu ke penjara, hampir tiap hari dia ngajar maling-maling di penjara. Maka kalau beliau lewat dikenal itu guru maling lah. Dikatakan guru maling. Padahal dia bagus ngajar maling. Cuman kan yang diajar tiap hari maling maka dikenal sebagai guru maling. Hadirin Allah. Jadi bergantung kepada orang yang dia temani, begitulah nanti kemudian seorang akan terimbas. Nah kalau biasa kita duduk bersama dengan itu malaikat, dikatakan itu temannya malaikat, temannya para jalisul malaikat, teman duduk malaikat. Nanti hadirin dengan kita rajin memakmurkan masjid 5 kali sehari semalam. Maka bahkan ciri orang beriman, dia memakmurkan minimal 3 masjid. Berapa masjid? 3 masjid. Dalam Al-Quran Allah katakan, innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah di hari kemudian. Jadi dikatakan innama ya'muru masajid Allah, al-hasr. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid ini jama' minimal 3. Nah, kalau 1 mufrad, 2 musanna, kalau jama' 3. Hadim Allah. Jadi dalam kehidupan ini usahakan saya itu harus punya target minimal memakmurkan 3 masjid. Nabi kita Muhammad SAW memakmurkan Masjidil Haram. Hijrah ke Madinah, sebelumnya ke Masjid Aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. 3 masjid yang dimakmurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan 3 masjid ini fadilahnya beliau jelaskan. Salat di Masjidil Haram 100.000. Salat di Masjid Nabawi 1.000. Ada yang mengatakan 50.000 riwayat yang kedua. Di Masjidil Aqsa 500 kali salat. Jadi sama kita juga jangan ngendap satu masjid saja. Kamu jamaah mana? Masjid Ar-Rahman. Masjid yang lain enggak? Saya Ar-Rahman saja. Jangan. Usahakan dalam kehidupannya kita harus memakmurkan berapa? 3 masjid. Supaya wawasan berpikir kita semakin kuat. Masjid kita sederhana saja. Kita pergi ke masjid yang kedua ternyata lebih makmur. Sehingga kita semangat untuk memakmurkan masjid kita lagi. Pergi masjid yang ketiga ternyata kasihan. Sedikit orang yang sholat. Maka timbul rasa kerisauan. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita biasa memakmurkan masjid, teman duduk kita adalah malaikat. Nanti 2 sifat itu malaikat pasti akan terimbas dalam kehidupan kita. Apa 2 sifat malaikat Allah katakan dalam Al-Quran? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi malaikat enggak pernah berbuat maksiat dan selalu taat. Jadi hilangnya kecondongan untuk berbuat maksiat dan semangatnya untuk taat kalau kita rajin di masjid. Kemudian Nabi sabdakan selanjutnya, fa in ghabu iftaqaduhum. Kalau mereka tidak hadir sekali saja, langsung dicari oleh malaikat. Jadi jamaah masjid ini dikenal oleh malaikat, sifulan. Enggak hadir sekali langsung dicari. Insya Allah orang yang 5 kali sehari sebelum di masjid tidak akan dimakan ular sendirian di hutan. Enggak bakal diterjang oleh singa atau mati bawa busuk di rumah dia sampai seminggu enggak. Karena hari pertama saja tidak ada di masjid langsung malaikat cari dia. Kalau malaikat dapatkan dia meninggal dunia di rumah, langsung malaikat dibisikkan kepada hamba-hamba tertentu sehingga dia akan datang ke rumah tersebut, tidak dibiarkan mati seminggu berbau busuk, tidak. Karena pengalaman kita banyak orang-orang yang kita dapatkan. Pernah dulu saya di Mesir waktu kami tinggalin, rumah kita gedung flat. Ternyata dari lantai atas kita lewat bawah mencium bau yang tidak enak. Berkali-kali lapor polisi didobrak, ternyata betul sudah 1 minggu dia mati. Berbau busuk. Kenapa sampai mati berbau busuk? Karena jarang ke masjid. Kalau dia ke masjid tiap hari, sholat subuh nggak ada, langsung dicari mana si fulan.
Oh, dia sedang musafir, dia sedang sakit, ketahuan. Kalau memang jarang di masjid, siapa yang cari dia? Nah, kalau dia sering di masjid, malaikat pertama cari dia tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kata Nabi, fa in ghabu iftaqaduhum, kalau mereka tidak hadir langsung dicari. Wa in maridu aduhum, kalau sakit langsung malaikat yang mengunjungi pertama kali. Dan berkat dia mau memerlukan masjid 5 kali sehari semalam, bahkan dengan 4 amalan dakwah, ta'lim wa ta'al zikir dan khidmat. Nanti wa in kanu fi amalin, kalau dia mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari sebagai pegawai negeri, petani, pedagang, polisi dan tentara, dalam pekerjaan mereka sehari-hari, malaikat akan membantu mereka dalam pekerjaan. Jadi jangan takut. Dengan waktu yang kita berikan untuk memakmurkan masjid, minimal 2,5 jam sehari semalam, bahkan lebih daripada itu lagi, nanti saat kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, pekerjaan kita akan dibantu oleh para malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah untungnya kita rajin-rajin memakmurkan ini masjid. Tapi kalau jarang di masjid, berada di luar sana, maka apa yang terjadi? Nanti pergaulan kita bersama dengan iblis. Nanti 2 sifat iblis akan terimbas kepada orang yang jarang di masjid. Apa 2 sifat iblis? Aba, wastakbar, enggan dan sombong. Maka kita niat untuk membuka masjid insyaallah. Siap setiap malam Jumat bawa orang sebanyak-banyaknya. Malam Sabtu Zari. Mulai kapan kita mengajaknya? Dulu arahan awal-awal kita di Temboro hari Kamis, Dr. Salim mengajak hari Kamis pagi pokok gerak saja mengajak orang ke malam markas. Bahkan masa kita katakan bukan mulai hari Kamis, mulai hari Jumat. Malam ini Jumat, besok Jumat, pulang ke rumah masing-masing. Yang nggak keluar, maka mulai tawarkan, jumpai orang baru. Nanti malam Jumat kita akan datang ke markas SA di Masjid Al-Muttaqin Ancol. Bersedia insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bermuzakarah. Akan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di markas dakwah kita berjumpa, berkumpul, bawa orang baru. Bagaimana kita mendengarkan arah-arah dan bayan-bayan daripada orang tua kita, bayan daripada kadang-kadang datang para masyayikh kita. Pentingnya memahami bahwasanya kejayaan, kebahagiaan bukan dalam kebendaan, tapi dalam amal-amal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan lagi dalam Al-Qur'an bahwa kejayaan, kebahagiaan manusia bukan dalam kebendaan, tapi dalam amal. Tapi memang misunderstanding dalam kehidupan manusia sering terjadi sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Zaman dahulu sampai zaman sekarang berlanjut. Apa kesalahpahaman, misunderstanding dalam pemahaman manusia tersebut? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Begitulah pandangan manusia sejak dahulu hari sampai sekarang. Fa'ammal insan, adapun itu manusia. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Rabbnya. Ujiannya berupa apa? Fa'akramahu, diberikan kedudukan. Menang dalam pilpres, jadi presiden dia. Atau menang dalam pilkada, jadi gubernur, bupati dan sebagainya. Jadi manajer di sebuah perusahaan, kedudukan ada, jadi Kapolri, jadi Kapolda dan sebagainya. Jadi Pangdam dan seterusnya. Maka ketika diberikan kedudukan, seiring dengan kedudukan, wa na'amahu, diberikan kenikmatan. Beda fasilitas yang diberikan kepada presiden dengan gubernur beda, dengan bupati juga beda lagi, dengan camat juga beda. Seiring dengan jabatan tentu ada fasilitas yang akan diberikan kepada dia. Maka ketika manusia memiliki kedudukan dan fasilitas yang diberikan, pada itu ujian. Tapi manusia membuat suatu konklusi dalam kehidupan dia, kesimpulan, Rabbi akraman, aku sekarang telah mendapatkan kemuliaan. Jadi dalam pandangan umum manusia bahwasanya kemuliaan itu didapatkan dengan adanya kedudukan, dengan banyaknya fasilitas yang diberikan dalam kehidupan. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Tapi kalau manusia diuji, kedudukan tidak ada. Kemiskinan datang, harta tidak ada. Lantas dia mengatakan Rabbi ahanan, aku sekarang telah dihinakan dalam kehidupan. Jadi manusia merasa hina kalau nggak punya duit, nggak punya jabatan. Maka atas kesalahpahaman itu manusia Allah katakan kalla. Kata-kata kalla dalam bahasa Arab penolakan yang sangat tegas. Kalla, salah, tidak benar wahai manusia. Pendapat yang mengatakan bahwasanya kemuliaan dengan kedudukan dengan harta itu adalah salah. Begitu pula hadirin Allah. Karun punya harta yang luar biasa. Ma inna mafatihahu la tanu bil asl al uqwati min arjal. Jumlah kunci-kunci gudangnya saja. Jumlah kuncinya saja. Enggak bisa diangkat oleh sekian banyak laki-laki yang kuat. Bagaimana pembendaharaan?
Suatu saat dia sombong. Dia ambil kereta-kereta daripada emas, ditarik dengan kuda yang kuat. Dikeluarkan semua kekayaannya, dipamerkan, demonstrasi keliling kota Kairo. Maka ketika Qarun membawa harta yang begitu banyak dengan pundi-pundi daripada emas, berlian dan sebagainya, manusia melihat kekayaan yang dipamerkan oleh Qarun. Waktu itu manusia terbagi dua. Sebagaimana juga hari ini, ketika melihat orang kaya memperlihatkan mobil dan sebagainya, manusia terbagi dua. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Qarun telah mendemonstrasikan, memamerkan kekayaan dia tadi. Qala lajinul hayatad dunya ya laitan mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzun azim. Berkatalah orang yang di hati ada keinginan untuk mendapatkan dunia, ya laitan mislama utiya Qarun. Alangkah baiknya kita dapat harta seperti Qarun. Kita ingin mudah-mudahan dapat harta Qarun gitu. Ya Qarun sini berangan-angan begitu. Mudah-mudahan dapat harta Qarun. Dan ini Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran. Ketika melihat kekayaan Qarun, semua orang punya berangan-angan ingin punya harta Qarun. Lihat orang punya mobil Mercedes, enak juga kalau punya mobil Mercedes. Punya ini enak juga begitu. Kenapa waktu itu masyarakat ingin harta seperti Qarun? Ya la yatami salama utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Karena dalam pandangan masyarakat waktu itu, Qarun memiliki nasib yang paling baik. Jadi nasib yang baik atau kedudukan dalam masyarakat yang mulia waktu itu adalah ketika memiliki harta seperti Qarun. Tapi dalam pihak yang lain, wa qalla jinautul ilma, maka berkatalah orang yang diberikan kepahaman yang benar oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah. Ilmunya bukan cuma bagaimana cara sholat, puasa, zakat dan haji, itu juga perlu ilmu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana cara berpuasa, juga ilmu. Tapi ilmu yang lain lagi adalah wa qalla jinautul ilma, maka berkatalah orang yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kepahaman akan hakikat yang sebenarnya daripada kehidupan itu apa? Wailakum, salah kalian, celaka kalian. Jadi kalian mengatakan bahwa Qarun orang yang paling hebat di dunia itu adalah salah. Yang benar itu apa? Thawabullahu khairun liman amana wa amila sholihan. Pahala yang Allah berikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, itu thawabullahu khairun. Pahala yang Allah berikan itu lebih baik. Liman amana wa amila sholihan. Lebih baik daripada harta Qarun bagi orang beriman dan beramal soleh. Jadi ganjaran daripada iman dan amal lebih hebat daripada harta Qarun semuanya. Tapi mereka katakan wala yulaqqaha illa sabirun. Tapi nggak bisa ngomong kayak begini kecuali orang yang sabar. Sabar kalau kita nggak makan itu biasa, Pak. Makanan nggak ada, semua sabar itu biasa. Tapi kita diundang makan 5 orang, kasih semua dada ayam. Kita kebagian cekernya saja. Atau terlambat dia dikasih. Kata tuan rumah, fadlu silakan makan. Kita nggak kebagian, tunggu dulu, pesan dulu. Maka bersabar lihat orang yang lapar nikmat itu berat. Kalau sama-sama nggak punya kenikmatan, ya enak saja bersabar. Tapi ketika melihat orang lain dapat nikmat dan kita tidak terkesan dengan harta orang, itu sabar yang luar biasa. Wala yulaqqaha illa as-sabirun. Sabar, nggak terkesan dengan kekayaan orang lain. Hadirin yang Allah. Maka tadi orang yang diberikan kepahaman yang benar oleh Allah mengatakan wailakum, salah kalian. Salah kalian. Begitulah dalam ayat yang lain Allah firmankan wailul likulli humazatin lumazah. Celaka di dunia dan neraka wail di akhirat bagi likulli humazatin lumazah. Bagi orang yang suka mengolok-olok, mencibir. Datang para nabi dia olok-olok, tentang agama dia hinakan. Tidak serius, tidak memahami kehidupan yang arti kehidupan yang sebenarnya. Maka yang Allah katakan humazatil lumazah itu siapa? Alladzi jama'a amalan wa adada. Orang yang kehidupannya hanya diisi jama'a malan, mengumpulkan harta, wa adada, menghitungnya. Siang hari sibuk mengumpulkan harta, malam hari sibuk menghitungnya. Saya tidak katakan mencari harta itu salah, tidak. Menghitung harta itu tidak salah. Tetapi yang salah apa? Allah katakan dalam Al-Quran, kegiatannya orang yang humazatil jama'a amalan wa adadahu. Yang salah ini, yahsabu anna malahu akhlaq. Dia meyakini bahwa harta yang membuat dia berprestise, harta yang membuat dia bergengsi di dunia. Jadi hari Allah, dia sibuk untuk mencari harta di dunia siang hari, dia hitung malam hari, karena dia yakin bahwa harta membuat dia kekal di dunia ini, akan dikenang senantiasa. Ya subhanallah. Atas kesalahpahaman itu manusia juga Allah katakan kalla, sama sekali tidak benar. Hadirnya Allah, harta tidak salah.
Yang salah itu meyakini bahwasanya harta yang akan membahagiakan dalam kehidupan tersebut. Nah, yang benar itu apa? Allahu Akbar. Ketika saya belajar di pesantren dulu di Jawa Timur, guru kami mengatakan sampai sekarang juga masyarakat Amerika, di Eropa, di Australia, masyarakat orang kafir atau non-muslim, kalau takut mengatakan kafir, mereka katakan time is money. Time is money. Waktu adalah duit. Kenapa dikatakan waktu adalah penting? Kan begitu kan? Mereka katakan time is money, ini satu akidah. Duit itu harus digunakan, waktu harus digunakan untuk mencari duit. Karena kalau sudah duit terkumpul, nanti segala kebutuhan hidup akan kita dapatkan, terselesaikan. Maka beliau katakan, jangan santri-santriku, jangan ikut-ikutan mereka mengatakan time is money, but time is duty and responsibility. Jadi jangan mengatakan waktu adalah duit, tapi waktu merupakan tugas dan tanggung jawab. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita, Pak, dari pagi sampai petang, petang sampai pagi, adalah untuk tugas dan tanggung jawab. Waktu bukan cuma dilalui, tapi harus diisi. Pasti berlalu, berlalu. Bahkan akan melebur seperti es. Jadi umur manusia ini kata masyarakat itu seperti air es batu. Pasti akan meleleh. Cuma lelehannya di mana? Kalau kita biarkan di jalan terbuang. Kalau masukkan dalam mangkok nanti akan kita minum air segar. Jadi waktu bukan hanya dilalui, pasti berlalu. Cuma harus diisi. Diisi dengan apa? Wal asr, demi masa. Innal insan, setiap manusia lafi khusr. Setiap detik daripada waktu kita pasti akan mengalami kerugian. Siapa yang enggak rugi bukan orang yang banyak harta, banyak tidak. Illal ladzina amanu wa amilus solihati pertama. Mereka yang mengisi kehidupan dia yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Beriman di hatinya adalah la ilaha illallah. Kemudian dalam gerak tubuh dia dari ujung rambut sampai ujung kaki 24 jam wa amilus solihati. Yaitu beramal saleh, melaksanakan perintah Allah ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali kehidupan harus diisi dengan keyakinan kepada Allah 24 jam. Bagaimana saya yakin saya jangan berinjak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah, memang kita kadang diuji iman kita. Yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Itu iman kita. Maka kita ingin bagaimana setiap saat jangan sampai hati kita lepas dari beriman kepada Allah Subhanahu 24 jam. Yakin bahwa setiap yang disebut dengan segala benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hadirin Allah, para anbiya ajaran mereka yang pertama beriman pada fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tiada yang disebut dengan sebenarnya kecuali Allah. Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina sana, setelah dia akan menjadi nabi, Allah kata fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkan pelajaran yang pertama akan diwahyukan pada kamu. Apa pelajaran pertama? Innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Musa, ketahuilah sungguh aku Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, la ilaha nafi, illallah isbat. Keluarkan daripada hati kita keyakinan yang tidak benar kepada makhluk, tanamkan yakin semata-mata kepada Allah. Bahwasanya yang mampu berbuat segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang berkuasa atas segala sesuatu mampu berbuat di luar batas daripada kemampuan fikir manusia. Itu namanya ala kulli syai'in qadir. Di luar jangkauan pikir kita, Allah mampu untuk berbuat. Kaum Ad, bangga dia. Telah kaum Samud, bangga membuat rumah, real estate daripada gunung-gunung yang mereka pahat. Menantang Nabi Saleh alaihissalam, wahai Saleh, apa yang bisa kau lakukan? Kami sekarang telah memahami itu gunung-gunung. Janahitun al-jibal buyuta. Kamu apa? Mampu enggak? Allah keluarkan onta dari itu gunung. Menantang, dan mereka yakin Nabi Saleh tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi seorang Nabi hubungannya dengan Allah. Nabi Saleh katakan mampu. Akhirnya Allah belah itu batu, keluar seekor onta, bukan onta biasa, onta yang hamil. Keluar dari itu batu langsung melahirkan. Siapa yang bisa mengeluarkan onta dari batu? Bahkan hamil lagi. Kapan dia dibuai oleh jantannya tersebut? Tanpa ada jantan dalam batu sana. Allah mampu untuk menciptakan onta yang hamil. Ala kulli syai'in qadir. Nabi Musa alaihissalam di Tur Sina sana. Allah katakan izab la fir'auna inna tagha. Wahai Musa, pergi.
ke rumah Firaun. Firaun itu orangnya keras kepala. Siap berangkat ke rumah Firaun, tapi ingat di bawah gunung ada istri, ada anak, ada kambing banyak. Kalau saya berangkat, siapa yang ngurusi anak saya? Siapa yang ngurusi istri saya? Ya wajar, seorang manusia harus memikirkan bagaimana anaknya, bagaimana juga istrinya tersebut. Tapi perintah Allah berangkat langsung. Terbetik di hati beliau bagaimana? Bukan berarti sengaja membiarkan anak begitu, tapi ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bertentangan antara perintah Allah dengan keperluan kita, pasti Allah akan cukupkan keperluan kita tersebut. Allah perintahkan kita untuk menjaga anak kita, melihara anak. Tapi suatu saat sembelih itu anak. Sembelih itu anak. Berarti Allah tahu di balik itu perintah nanti pasti ada kejayaan. Heran Nabi, bagaimana saya berangkat? Istri saya gimana? Allah katakan, wahai Musa, di dalam tafsir Al-Alusi juz 12, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqu mustaqarrah. Wahai Musa, pukul itu batu. Dipukul, belah itu batu. Ternyata masih ada batu lagi. Dan memang tongkat Nabi Musa tongkatnya aneh. Saya pernah baca satu buku tipis saja, satu orang ulama menulis dari Palestina dia. Itu tongkat keajaiban tongkat Nabi Musa sebelum dan sesudah Nabi. Sebelum Nabi kelebihannya apa dan sebelumnya dia lebih apa? Di antaranya tongkat Nabi Musa kalau dipukul ke batu-batu yang belah. Kalau kita punya tongkat pukul batu, tongkat kita yang patah gitu. Entah terbuat dari kayu apa, wallahu alam. Pukul itu batu besar, dipukul, belah itu batu. Masih ada batu lagi dalamnya. Pukul wahai Musa, itu batu yang kedua lagi, dipukul lagi, keluar lagi batu lagi dalamnya. Batu berlapis 3. Pukul lagi itu batu, dipukul lagi, terbelah. Dalamnya ada seekor binatang, kayak ulat kecil. Dan di mulutnya ada makanan. Hati ini padahal manusia yang memerlukan oksigen dimasukkan dalam kamar gelap. Itu ada berapa anak kemarin, saya baca dalam berita, main-main di adegan tetangganya, dicari ayahnya, kok nggak ada 1 hari, kemana anak saya cari. Bermain-main katanya dengan simpulan dengan anak tetangga tadi, cari nggak ada, ternyata di garasi mobil, ada mobil ayahnya memang, mobil ayah tetangga tadi dibuka, ternyata anak mereka tadi mati semua dalam mobil. Makanya biasa kalau kita parkir mobil, maaf nih, di garasi, kunci itu mobil, jangan terbuka. Jangan gak dikunci, nanti anak kita buka, masuk main-main, masuk dalam, lupa membuka nggak bisa, mati dia dalam berapa jam. Biasa begitu. Kalau manusia tanpa oksigen akan mati dalam berapa jam saja. Tapi aneh, Allah mampu untuk pelihara itu binatang dalam 3 lapisan batu. Ada udaranya, nggak ada udara. Bahkan bisa masukkan lagi makanan ke dalam itu 3 lapisan batu. Siapa yang mengerjakan? Allah. Mampu Allah Pak untuk memasukkan makanan. Jangankan cuma udara saja, makanan saja. Mampu Allah masukkan ke dalam 3 lapisan itu batu. Dan ketika Nabi Musa AS diperintahkan untuk mendengarkan apa yang dikatakanlah itu binatang yang kecil tadi, ternyata dia bertasbih. Subhana man yarani, Maha suci Allah yang melihat aku. Wa yasma'u kalami, mendengarkan ucapan aku. Wa ya'rifu makani, mengetahui di mana aku berada. Wa yadhkuruni wa la yansani, ingat kepada aku, tidak pernah lupa kepada aku. Wahai Musa, jangankan istri yang di luar batu, binatang dalam batu aja aku nggak pernah lupa untuk memberi makan pada dia. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Dikatakan iblis lantas alai bawa anaknya setan, nak jalan-jalan nak. Kemana? Jalan saja. Ketemu satu orang abid, ahli ibadah dia, tapi nggak punya ilmu. Abid, tahu apa? Jarum. Tahu anda tahu? Mampu nggak Allah masukkan onta ke dalam lubang jarum yang kecil ini? Si abid heran deh, berpikir gimana ya? Onta besar, sementara lubang jarum kecil. Pikir dia, ingin mengatakan nggak mampu, berat. Tapi di otaknya kan pikir gimana ya? Onta besar, lubang jarum kecil. Perkataan bagaimana saja itu menunjukkan keraguan. Ketawa iblis, lari dia. Wahai anakku, coba lihat. Ini orang sudah sekian puluh tahun beribadah, aku kafirkan, aku sesatkan dalam waktu hitungan detik saja. Sekarang jalan lagi, pergi ke rumah orang alim. Beribadah dengan keilmuan dia. Syekh, tahu apa? Jarum. Mampu nggak Allah masukkan onta ke dalam lubang jarum? Kata itu orang alim, mampu. Ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk masukkan onta ke dalam lubang jarum. Bagaimana caranya? Kalau Allah jangan ditanya al-kaifiyah, jangan bagaimana. Itu bukan urusan kamu. Allah mampu. Pertanyaan bagaimana itu salah.
Dan Allah nggak suka. Maryam alaihissalam sehat, ibadah kuat, badannya sehat. Di mihrab sana. Tadinya bayi dia, kecil, dipelihara oleh Zakaria alaihissalam, dikasih makan. Tapi semakin besar, sudah dewasa, gadis, Nabi Zakaria heran. Dulu dia kecil membutuhkan saya kasih makan, dan makan. Tapi setelah dewasa sehat, kok enggak perlu lagi bantuan Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha, kullama dakhala Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria membuka mihrab dan kunci cuma tangan beliau untuk memberikan makan, ternyata sudah ada makanan. Bertanya kepada anak asuhnya tadi, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana ini makanan? Maryam berkata, "Huwa min," ini dari Allah. Allah mampu tuh hantarkan makanan langsung dari langit kepada Maryam alaihissalam. Nabi Zakaria pun tersentak. Santri saja saya dapat menarik Nusratullah, bagaimana kiainya? Masa imannya kiai kalah dengan santri? Langsung beliau pun belajar daripada santrinya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Langsung beliau doa lagi. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli minaka dzurriyyatan in dzurriyyatan innaka samiyud du'a. Ya Allah, kalau engkau telah hadirkan makanan kepada santriku nih, dia yang tidak dulu. Engkau kalau begitu engkau juga mampu untuk hadirkan lagi untuk aku anak, walaupun sudah tua begini. Allah kabulkan. Baik. Suatu saat Jibril datang. Fatamasal basyan sawiyah, datang sebagai laki-laki yang ganteng betul-betul. Dan setiap wanita yang gadis mengharapkan yang dia nantikan kapan hari perkawinan. Datang ternyata laki-laki yang ganteng betul. Basyaron sawiyah, tubuhnya betul-betul kayak orang di sana tuh, sisan dan sebagainya. Bukan kayak kita ini kecil-kecil kan. Ganteng betul-betul. Tapi Maryam alaihissalam orang yang bertakwa. Dia kata, "Inna a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Saya takut pada Allah. Saya berlindung dengan Allah daripada kamu. Kalau bertakwa lari. Lari kamu. Jibril katakan enggak. Saya innama ana rasul rabbik. Saya adalah bukan manusia biasa, bukan manusia jahat, tapi saya ada urusan dari Allah. Liya habal akhi gulaman Zakia akan memberikan pada kamu anak yang betul-betul bersih. Bukan dari perzinahan, anak yang suci. Maryam berkata, "Anna yakunil gulam wa lam yamsasni?" Bagaimana aku akan dapat anak? Bagaimana aku dapat anak? Padahal aku belum disentuh oleh laki-laki, dan aku bukanlah penzina. Pertanyaan Anna, dari mana? Loh, tadi ketika guru kamu datang, Zakaria, bertanya dari mana ini makan, kamu langsung jawab dari langit. Kenapa kamu nggak mengatakan juga ini mampu dari langit? Memang kadang-kadang iman begitu, ujian, Bang. Kadang kita lulus, kadang kita gagal. Maka bertanya Maryam, bertanya berarti menunjukkan iman waktu itu sedang turun, ketakutan. Bagaimana? Jibril, Allah mampu. Allah mampu. Nah, biasanya orang kalau sedikit saja goncangan imannya terjadi, Pak, rezekinya akan disusahkan sedikit oleh Allah. Jadi kemudahan rezeki itu, kemudahan dalam kemudahan hidup bergantung daripada iman. Baik. Sudah datang Jibril alaihissalam, tiupkan ke mulutnya Maryam alaihissalam, langsung hamil. Dan kehamilan Maryam aneh. Bukan 9 bulan 10 hari, tidak. Hitungan detik saja. Setelah ditiupkan, fahamalat, langsung hamil. Setelah hamil, langsung sakit perut, mau melahirkan. Jadi bukan berhari-hari, satu hari nggak nyampe. Nabi Maryam radhiyallahu anha itu mengandung Nabi Isa dalam hitungan detik saja, Pak. Bukan satu hari, nggak sampai. Langsung ditiupkan, langsung hamil, langsung sakit perut, maka beliau pun keluar. Melahirkan jangan dalam mihrab, maka di pohon korma sana. Dan walaupun cepat, sakit juga. Yang namanya melahirkan itu adalah perempuan sakit, lemah badan. Hari yang paling lemah bagi perempuan adalah saat dia sudah melahirkan. Lemas, lapar. Untuk makan, Allah katakan huzi ilaika bidinnakhla, wahai Maryam, goyang itu pohon korma. Huzi bukan sentuhkan. Kalau sentuhkan ilmasih, ini huzi, goncangkan. Tu sakit alaiki rutaban, jadi akan berjatuhan. Kok kenapa digoncang? Aneh. Dulu ketika Maryam sehat, enggak disuruh menggoncang, angkat tangan saja doa. Sekarang sakit suruh menggoncang lagi. Seharusnya justru waktu dia semuda, wahai Maryam, goyangkan itu tiang-tiang mihrab, nanti berjatuhan korma. Enggak disuruh menggoncang, tapi ketika dalam keadaan sakit, masih disuruh menggoyang pohon korma kokoh. Perempuan yang lemah suruh menggoyang, kenapa? Kenapa, Pak? Disuruh menggoyang. Karena orang mengatakan kan mengambil asbab itu juga perlu. Maryam disuruh kerja, kenapa kita nggak kerja? Bukan.
Kalau disuruh kerja, kenapa waktu sehat nggak kerja? Saya sakit disuruh kerja. Disuruh kerja sekarang karena iman bergoyang waktu di mihrab sana. Pertanyaan Anda dari mana? Itu jawaban kerja kamu sekarang. Kerja kamu sekarang. Untuk menebus dari keimanan yang lama sekarang goyang. Kalau kerja nggak bertanya, tetap akan datang ke mihrab. Nggak perlu dicari ke sana, itu rezeki. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan bagaimana itu bukan jangan kalau kepada Allah, kalau kita sudah bilang Ustaz, saya akan jamin untuk pondok Ustaz santri saya ngasih makan. Dari mana? Silakan. Tapi kalau Allah yang jamin jangan tanya bagaimana. Datang. Tahu apa? Ini jarum, ini apa onta? Mampu enggak Allah? Mampu kata. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Mungkin kata ulama, mampu. Bagaimana Allah besarkan itu lubang jarum, dikecilkan itu onta. Allah mampu untuk mengecilkan onta dalam 1 detik saja. Gedekan lubang jarum. Tapi ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala. Maksudnya apa? Tanpa mengecilkan lubang jarum, tanpa membesarkan lubang jarum, tanpa mengecilkan itu onta, Allah mampu untuk masukkan itu onta ke dalam lubang jarum. Ala kulli syai'in qadir. Kalau sekedar menggedekan lubang jarum, mengecilkan onta, mungkin manusia juga bisa dengan teknologi canggih. Itu binatang bisa dikecilkan, dikuruskan, lubang jarumnya gede bisa. Tapi Allah mampu berbuat di luar kemampuannya, di luar kemampuan manusia. Jangankan di luar kemampuan gerak otak manusia nggak mampu untuk memikirkan. Ala kulli syai'in qadir. Ya, tanamkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama, Pak. Kita beriman. Kemudian yang kedua, amila solehan. Bagaimana beramal soleh? 24 jam hidup kita. Hendaklah kita isi melaksanakan perintah Allah, ikut cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktu harus diisi setiap saat. Yakinkan. Beriman, yakin kepada Allah. Beramal soleh. Amal dikatakan soleh kalau semata-mata karena Allah, kemudian ikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya berilmu, Pak. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, kita umat Nabi Muhammad SAW tidak akan datang Nabi lagi setelah beliau. Maka waktu yang berikutnya selain untuk pribadi kita sendiri, wa tawasabil haq wa tawasabil ini kita bawa agama untuk orang lain. Hadirin Allah, kemarin ulama masyayikh kita telah membayangkan dalam beberapa event-event pertemuan 6 sifat yang kita ulang-ulangi dalam bayan-bayan kita yang kita muzakarahkan. 3 sifat yang pertama hubungan dengan langit. Hubungan dengan langit. Tanamkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keyakinan kita ikut cara Nabi SAW. Kemudian salat datul khusyuk wal khudu. Kita beriman kepada Allah, yakin pada Allah. Kemudian salat minta kepada Allah, minta kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Beribadah, sembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Tapi bagaimana supaya iman saya benar, ibadah saya benar, maka perlu ilmu ma'azikir. Tanpa keilmuan hadirin tidak akan diterima ibadah kita dari Allah. Iman kita juga tidak akan diterima tanpa ilmu. Maka penting, di samping kita mengaku beriman pada Allah, kerjakan itu sholat. Tapi ibadah kita tidak akan diterima tanpa ada keilmuan. Maka kita lagi-lagi belajar dan belajar. Dekati alim ulama. Dan Nabi SAW ingin bagaimana ini umat jangan stagnan. Jangan stagnan. Saya terkesan, Pak, melihat orang Mesir ini, Masya Allah. Karkun-karkun di Mesir. Dan saya pertama kali memang ikut kenal dakwahnya di Mesir. Itu banyak orang Mesir itu, teman-teman saya juga waktu saya pertama ikut dulu, nggak bisa baca Quran dia. Senang belajar dengan kita, padahal saya juga tajwidnya nggak begitu benar juga. Tapi dia semangat belajar. Tapi nanti 3-4 tahun kemudian sudah menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Jadi karkun yang paling banyak hafal Quran di dunia ini orang Mesir, Pak. Kalau anak kecil yang banyak hafal Quran, memang Pakistan, India, nggak bisa dikalahkan. Tapi ahbab yang paling banyak hafal Quran setelah ikut dakwah orang Mesir. Orang Indonesia jarang. Bahkan saya sering elankan kalau ada karkun di Indonesia ya, yang biasa pegawai apa segala macam, setelah ikut dakwah, lantas dia ingat cara hafal Quran dan hafiz Quran, minimal saya kasih 1 kambing insyaallah. Insyaallah saya nggak dusta. Ustaz, alhamdulillah saya ikut dakwah sejak saya SMA dulu, dan saya perguruan tinggi sekarang jadi pegawai, sudah hafal Quran dalam waktu 15 tahun. Saya kasih kambing 1. Ada cash, ini malam cash, 2,5 juta. Ada, Pak? Ada nggak? Yang sejak dia ikut dakwah, maaf nih, dia nggak pernah ngapal Quran. Bahkan waktu ikut dakwah, waktu SMA dulu atau SMP dulu, baca Qurannya nggak bisa dia. Tapi setelah ikut dakwah semangat, akhirnya menjadi hafiz Quran. Dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun. Ada. Saya kasih kambing insyaallah. Di Mesir banyak, Pak. Di Mesir
Banyak. Kesemangatan mereka untuk meningkatkan keilmuan itu kuat. Kita enggak. Sudah 10 tahun dalam dakwah hafalnya 10 surah terus. Dan kalau bayan, mafhumnya. Itu mafhumnya dulu awal-awal dakwah. Setelah kita 10 tahun jangan mafhumnya, baca. Awal pertama kali saya ke Pakistan memang tahun 86. Sering dengar bayan Bayi Wahab. Mafhumnya beliau. Tapi akhir-akhir 90 begitu saya 93, 95, beliau baca ayat Al-Quran. Banyak Syekh Abdul Wahab yang hafal ayat-ayat hadis Nabi, beliau banyak hafal. Banyak yang saya enggak hafal, Syekh Abdul Wahab hafal. Luar biasa. Jadi jangan stagnan kepada mafhumnya terus belajar kita. Dekati alim ulama. Bersedia insyaallah. Nanti ada yang meninggal dunia, ayahnya meninggal, tolong mandikan. Maaf Pak, kami orang tabligh nggak bicara masail. Goblok kamu. Belajar selama 40 hari bagaimana cara mandikan mayit. 40 hari kita kalau Allah mau usahakan adab makan, adab tidur sekali saja. Jangan tiap hari. Jangan tiap hari adab makan, adab tidur tiap hari sehingga pulang suka makan, suka tidur. Cukup sekali saja atau 2 kali maksimal. Nanti hari berikutnya infiradi saja. Ada orang baru, Ustaz Abdul Wahid, tolong ajarkan dia adab makan di pojok sana. Ajarkan adab tidur. Adab apa yang kita pelajari setiap hari? Banyak. Bagaimana ada berwudu, bagaimana ada sholat, bagaimana ada menghormati ulama, bagaimana cara memandikan mayat, bagaimana cara sholat menjalankan mayat. Sehingga kita pulang menjadi orang yang berilmu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima hubungan dengan lain tanpa ada keilmuan tersebut. Sehingga nanti kartun merasa berhajat kepada ulama, berhajat merasa penting kepada ulama, menghormati ulama. Tapi kalau tidak, nanti merasa lebih hebat daripada ulama. Sehingga dengan bangga dia bayangkan, kalau kita nggak 4 bulan, nggak akan paham agama walaupun dia ulama. Dan ulamanya ada depan, kamu juga nggak paham agama. Ada. Di salah satu markas saya pergi kemarin, Ustadz ada ulama kita tersinggung, dia ada karkun. Tapi ada karkun yang jos juga bayan, dia bukan ulama. Ini kamu saja ulama, kalau nggak 4 bulan nggak akan paham kamu. Cepat 4 bulan, nggak bisa Pak. Ini kayak Uzair menggelepar waktu mendengar itu bayan di Temboro, salah seorang orang lama kita bayan di Temboro. Beliau marah. Maka saya yakin, saudara saya almarhum Kiai Uzair kalau hidup itu Temboro pasti SA Pak. Kalau nggak SA penggal saya punya kepala insya Allah. Sifat yang ketiga ilmu ma'azikir. Bagaimana kita tambahkan keilmuan kita. Dekati alim ulama, menghormati alim ulama. Supaya kita ada kesemangatan juga untuk menambahkan keilmuan tersebut. Nampak hadirin Allah Subhanahu sehingga tahu. Kadang-kadang kalau kita tanpa menambah keilmuan tersebut, orang perlu duit, Pak pinjam duit Pak, berapa? 5 juta. Terus ini kendaraan saya, saya serahkan sebagai jaminan. Maka dia bilang 5 juta. Yang menjaminkan uang 5 juta karkun juga, yang dipinjamin juga karkun juga. Terus karkun jalan, gunakan itu kendaraan ke markas, ke kendaraan siapa? Kendaraan si Fulan. Saya ngasih dia utang dan saya kasih dia ke motor. Padahal menggunakan barang jaminan itu haram dalam Islam. Jaminan nggak boleh kita beli, itu riba berarti. Bahkan kita bonceng lagi karkun yang lain. Dan nggak ada terkesan apa-apa. Padahal dalam hukum Islam, barang jaminan mobil ke rumah nggak boleh kita gunakan. Walaupun diizinkan. Pak ini istri saya Pak, saya izinkan mencium dia. Suami mengizinkan cium. Kenapa kamu cium istri dia? Dia suaminya mengizinkan saya. Izin seorang hamba tidak menghalalkan yang haram, Pak. Yang namanya barang jaminan tidak boleh kita gunakan. Kecuali kita akadkan dengan akad jual beli. Baik, ini kendaraan kamu saya beli 5 juta rupiah. Harganya sekian. Nanti kalau kamu punya kemampuan lagi, punya uang 5 juta kamu beli lagi, saya akan jual. Silahkan. Itu akadnya akad jual beli. Ini kita belajar, Pak. Maka di India, Pakistan, Bangladesh betul guru-guru kita, sekarang kita banyak. Setelah mereka ikut dakwah, kesemangatan untuk mempelajari ilmu agama itu semakin kuat. Sehingga ada ulama kerujukannya siapa? Tidak berani untuk menghinakan ulama, menghormati alim ulama. Begitu ya halnya Allah Subhanahu wa taala. Selain yang 3 ini hubungan kita dengan langit, maka yang keempat ikram muslimin. Ini adalah untuk memagari daripada sifat-sifat sudah kita dapatkan tadi. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, hak hamba Allah perlu kita tunaikan. Maka beliau katakan ajib. Agama itu akan datang untuk diri kita, Pak. Dengan kita bermujahadah. Walladzina jahadu fina
lanadiyannahum subulana. Jadi sejauh mana kita berpayah-payah, nanti hidayah akan diberikan kita. Berpayah-payah untuk bangun malam, berpayah-payah kita dakwah, nanti hidayah akan diberikan. Tapi untuk menyebarkan hidayah kepada orang lain hanya dengan akhlak. Hanya dengan akhlak. Nggak bisa kita sebarkan agama kepada orang lain dengan mujahadahnya kita. Dengan kita bermujahadah, Islam akan tersebar untuk diri kita dapatkan. Tapi untuk membawa agama kepada orang lain perlu namanya akhlak. Kamu datang orang baru, Masya Allah, sini Pak, Pak kami di markas, makannya jam 11 malam Pak. Nanti keluar 3 hari Pak, Bapak bisa makan apa? Makan daging. Maaf, 3 hari kita makan lele saja. Atau ya maaf, makan lele maksudnya saya ini hidup saya nggak bisa makan lele Pak, nyeri. Biasa makan kambing. Kalau lele itu jadi entah kayak mau mati. Ya. Mujahadah Ustaz. Nggak bisa Pak. Orang yang suka makan kambing kasih kambing, baru dia dapat hidayah. Orang suka makan kambing kita kasih lele, lari dari hidayah dia. Iya Pak. Jadi untuk menyebarkan hidayah kepada itu orang, kita harus ikram, kita korbankan apa milik kita. Untuk diri kita, kita mujahadahkan diri kita. Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Jahal, pentolan kaum Quraisy yang telah membunuh 70 orang. Sahabat Nabi, termasuk paman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW ingin mereka ini dapat hidayah, bagaimana? Maka hadirin subhanahu wa ta'ala ketika Nabi pergi pada Umratul Qadha, cari mana Khalid? Lari dia. Khalid nggak mau jumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi katakan kepada saudaranya, mana kau punya kakak? Khalid itu orang baik dia. Khalid itu orang baik. Tapi dia cerdas. Tapi kenapa dia menggunakan kecerdasannya kepada sesuatu yang tidak baik? Maka dia terkesan langsung kirim surat. Khalid, Rasul menanyakan kamu. Rasul menanyakan kamu tuh orang pintar. Kenapa menggunakan kebetulan ke sana? Terkesan, Nabi nggak mengenal, tidak. Nabi tahu kebetulan. Akhirnya Khalid radhiyallahu anhu pun terkesan dengan pujian Nabi SAW. Dan datang ketika Khalid datang, Nabi sambut dengan gembira. Pak. Begitulah Amr bin As datang, dimuliakan oleh Nabi. Ikrimah bin Abu Jahal yang berperang bersama dengan ayahnya terus. Ketika ayah terbunuh, marah dia. Itu anak langsung ditebas, tangannya terputus. Tapi ketika Fatu Mekah, dia lari ke Yaman. Istrinya kejar dia. Tapi minta jaminannya Rasulullah. Suami saya orang baik. Saya akan dakwah dia. Tapi kasih saya tanda. Saya bosan kau datang dari kamu bawa saya dia aman. Kata Nabi, ya saya jamin dia aman. Kasih sorban Nabi SAW. Kasih sorban Nabi SAW. Cerita panjang. Yang jelas, Nabi katakan sebentar lagi Ikrimah akan datang. Sebagai seorang mukmin, muhajir, mujahid. Kalau dia datang, jangan hinakan ayahnya. Jangan sebut-sebut tentang ayahnya saja. Maka Ikrimah pun datang menghadap Nabi. Nabi muliakan. Wahsy begitu juga. Telah merobek-robek dan dada Hamzah. Sampai Nabi nggak kuat. Lihat pamannya telah terbunuh dengan lembing, dirobek oleh Hindun lagi, dikunyah-kunyah lagi jantungnya, tapi nggak bisa dimakan. Allah jaga kan. Nabi nggak kuat. Lihat pamannya dibunuh. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau aku nanti berkuasa mengalahkan mereka, la ummas dalam musul, saya akan cencang mereka juga. Nabi ingin nembus darah pamannya, saya akan cencang juga. Biasanya misalnya seorang Nabi, beliau Nabi, tapi juga sebagai manusia juga. Lihat pamannya banyak membantu beliau, membela beliau. Beliau akan demikian, maka misalnya seorang manusia juga terucapkan, ya Rasul, wahai paman akan saya balas mereka juga. Tapi Allah katakan kepada Nabi dan juga kepada sahabat, fa in aqabtum faaqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu ingin membalas, balaslah. Tapi bimisli ma uqibtum, setimpal, jangan berlebihan. Kalau dipukul 3 kali, pukul juga 3 kali, jangan lebihan. Wala in sabartum wa khairu sabirin. Tapi kalau kamu sabar itu lebih bagus. Kalau membalas silakan, tapi jangan berlebihan. Kalau bersabar itu lebih bagus. Setelah diberikan pilihan, Allah sendiri yang mengarahkan, wasbir, sabar wahai Muhammad. Tadi diberikan pilihan mau membalas silakan, tapi jangan berlebihan. Kalau kamu memaafkan itu lebih bagus. Sekarang taskil aja, wasbir, sabar wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa Allah. Kalau gitu Allah, wahai Allah, aku sabar. Aku sabar. Maka Mekah pun dibukakan, Wahsy lari dia. Nabi SAW sudah targetkan, memang dia itu akan dibunuh juga. Tapi Nabi ingin bagaimana Wahsy dapat hidayah. Karena Nabi tidak ingin masukkan orang ke dalam api neraka. Memang aneh, Pak. Biasa Nabi SAW kalau merintahkan sesuatu, beliau yang menjadi contoh dalam pengamalan. Dia paling di depan. Beda antara Nabi dengan filosof. Kalau ahli falsafah hanya pandai berbicara tapi enggak berbuat, Pak. Mereka hanya mengatakan pada pengikutnya, dengarkan apa yang aku katakan, jangan kamu lihat apa yang aku kerjakan.
Itu ahli falsafah. Dengarkan apa yang aku katakan dan jangan kamu lihat apa yang aku kerjakan. Makanya ahli-ahli falsafah. Dulu saya demen buku-buku falsafah nih. Saya baca semua kehidupan Aristotle, Plato dan sebagainya itu saya baca. Shakespeare sebagainya saya baca. Itu kata-kata mereka seperti kata-kata Nabi, Pak. Sepertinya wahyu, sabda kayak ini. Tapi nggak ada ahli falsafah yang happy ending itu nggak ada, Pak. Yang hidupnya dengan tenang berakhir dengan husnul khotimah itu nggak ada. Karena mereka hanya pandai berujar, tapi nggak pandai berkata. Hanya mengatakan, dengarkan apa yang aku katakan, jangan kamu lihat apa yang aku kerjakan. Nabi beda. Kalau Nabi berani mengatakan, dengarkan apa yang aku katakan dan lihat apa yang aku kerjakan. Lihat apa yang aku kerjakan. Sallu kama ra'aitum. Salatlah kalian sebagai kalian melihat aku salat. Jadi Nabi itu salatnya juga dilihat. Bukan sembunyi-sembunyi, tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW perintahkan dan dia yang pertama kali mengerjakan. Tapi ada satu perintah di antaranya kata alim ulama yang Nabi perintahkan dan jelaskan fadilahnya, tapi berusaha Nabi nggak mengerjakan. Nabi berusaha tidak mengerjakan. Apa? Membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir. Dalam peperangan kalau kita mampu bunuh satu orang kafir, langsung masuk surga. Jadi siapa yang berani dalam peperangan bisa bunuh orang kafir satu, sudah jamin masuk surga. Bunuh 10 surga. Semakin berani kita berjuang bagi bunuh orang, semakin tinggi surganya. Tapi aneh, Nabi berusaha nggak mau bunuh orang. Selama bisa nggak bunuh, Nabi nggak mau bunuh. Maka dalam hidupnya Nabi hanya sekali aja bunuh orang. Itu karena terpaksa Ubay bin Khalaf juga. Pertama dia sombong waktu di Mekah. Dia pelihara kuda. Dia katakan, wahai Muhammad, saya akan bunuh kamu di atas kudaku nanti. Nabi katakan, aku akan bunuh kamu. Ketika perang Uhud, dia cari mana Muhammad SAW. Hari ini kalau dia nggak mati, aku yang akan mati. Ketika Nabi kepepet karena kesalahan yang 70 orang tersebut, yang telah 50 orang yang telah meninggalkan gunung tersebut. Maka dia cari mana Muhammad sana. Langsung dia kejar dengan kudanya. Sahabat menghadang, Nabi biarkan saja. Setelah mendekat, Nabi ambil lembing daripada seorang sahabat, dilemparkan. Kena. Ada dua riwayat. Riwayat pertama kena leher dia, riwayat yang pertama kena selangkangan dia. Sedikit saja tersentuh. Langsung terjatuh menggelepar dia kesakitan. Kembali ke kemah dia sendiri, dibawa pulang ke Mekah, teriak-teriak terus. Abu Sufyan katakan, kenapa kamu, ini kan cuma goresan sedikit, teriak. Katakan, wahai Abu Sufyan, jangankan ini goresan, kalau Nabi Muhammad meludah saja aku yakin aku akan mati. Hanya dia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Jadi Nabi berusaha untuk tidak membunuh orang. Kenapa? Karena Nabi ingin menghantarkan umat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang masyayikh kemarin bayan Profesor Abdul Rahman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikhianati di zaman Nabi SAW, mati terbunuh. Yang membunuh masuk Islam di akhirnya. Abu Bakar jadi khalifah. Kata orang, Abu Bakar tidak bunuh orang, yang bunuh anak kamu itu dia orang. Abu Bakar tahu. Dan itu orang juga merasa, berarti Abu Bakar akan marah sama saya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kalau katakan, panggil dia, saudara sini. Jangan takut, wahai saudaraku, sesungguhnya anak-anak panah kalian lebih mulia daripada anak-anak panahnya kami. Anak panahnya kalian, kita kan diajar untuk diperintahkan untuk belajar mana latihan kita mana. Kalau bisa di atas kuda, latihan silakan. Tapi kata Abu Bakar, sesungguhnya anak-anak panahnya kalian lebih mulia daripada anak-anak panahnya kami. Kenapa, Pak? Paham? Sudah paham selesai bayan kita? Taskin. Abu Bakar katakan bahwa anak-anak panah kalian lebih mulia anak-anak. Kenapa? Musuh kita panah mati dia. Masuk apa? Masuk neraka. Jadi panah kita telah menghantarkan musuh ke dalam api neraka. Sekarang musuh panah kita mati, teman kita masuk apa? Surga. Jadi anak panahnya musuh menghantarkan teman kita ke surga. Kalau gitu jangan bikin panah, kita bikin juga. Tapi jangan sampai niat kita untuk menghantarkan orang ke neraka. Makanya belajar dakwah dulu baru belajar mana. Jangan dialihkan sekarang markas dakwah jadi markas pemanah, jangan. Jangan dirubah markas dakwah jadi markas pemanah, tidak. Silakan belajar mana. Bahkan saya katakan dengan teman-teman di Banjarmasin, di Bentok sana, ajar mana. Bahkan kita minta orang berimuk yang mengajari kita nembak. Jangan dari alumni Afghanistan, jangan. Ustaz Sapri jangan diminta ke Banjarmasin mengajarkan mana nembak, nanti dicurigai. Kita minta saja dari berimuk sana, kan silakan. Maksudnya ini markas dakwah, markas bagaimana kita menghantarkan orang ke neraka, ke surga, Pak.
Jangan sampai nanti kita di markas sibuk kemana-mana niatnya mau menghantarkan orang ke neraka, jangan. Maaf. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ingin bagaimana orang dihantarkan ke mana? Ke surganya Allah. Sekali saat satu itu yang dibunuh. Nabi SAW tidak menghantarkan orang ke neraka, akan menghantarkan ke mana? Ke surga. Bagaimana caranya menghantarkan orang ke surga? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak. Maka Wahsy dikirim surat berkali-kali sampai 3 kali. Akhirnya Wahsy katakan, baik, saya akan datang. Tapi Wahsy tahu, saya ini sedang di target, akan target operasi di TO nih. Kalau sahabat lihat pasti saya akan dibunuh, dan Nabi sudah katakan Wahsy akan ketemu Wahsy dibunuh. Maka Wahsy datang pakai cadar dia. Datang menghadap Nabi SAW pakai cadar. Nabi tahu, sahabat nggak tahu dia. Kemudian dia ucapkan syahadah di hadapan Nabi SAW. Setelah ucapan syahadah aman baru dia buka. Sahabat kaget, ini Wahsy? Maka Nabi minta, Wahsy, tolong ceritakan bagaimana kau bunuh pamanku dulu. Wahsy cerita, Nabi nggak kuat nangis. Tapi Nabi katakan, Wahsy, Allah telah terima Islamnya kamu. Tapi saya minta, setiap aku bayan, aku ceramah, tolong berada di belakangku saja. Di belakang. Jadi hadirin, dan Wahsy pun dengan akhlaknya Nabi SAW terkesan masuk Islam. Dan dia taat. Di mana majelis, dulu rindu ingin jumpa Nabi SAW. Rindu lihat wajah Nabi SAW. Tapi ketaatan di atas daripada kerinduan. Dia berada di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Dan Wahsy tetap ingin menggembirakan Nabi dalam kehidupan. Bagaimana saya menggembirakan Nabi SAW? Dicari caranya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi meninggal dunia. Belum sempat Wahsy. Tapi Wahsy ingin membalas. Dulu saya menyakiti hati Nabi. Sekarang saya ingin bagaimana saya menggembirakan Nabi SAW. Meninggal Rasulullah SAW. Banyak orang yang murtad. Dia adalah Musailamatul Kadzdzab. Maka Wahsy gabung bersama tentara di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersama Khalid bin Walid juga. Pergi ke Musailamatul Kadzdzab. Maka yang dia bidik cuma ini saja. Sebagaimana dia membidik Hamzah, waktu perang Uhud, sekarang dia bidik hanya siapa? Musailamah saja. Dengan lembing yang sama. Dia cari mana Musailamah. Itu dia langsung dilemparkan dengan lembing tadi, mati. Maka dia sujud syukur. Ya Allah, sekarang aku bayar. Dulu dengan lembing ini aku telah membunuh orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Sekarang aku bayar untuk membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, Islam akan tersebar kepada orang lain dengan apa? Dengan akhlak. Maka sekarang ini yang kita kekurangan kita, kekurangan akhlak kita dengan sesama. Hadirin Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. Dan 73 atau 79. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Jadi sebagaimana beriman pada Allah itu adalah iman. Menyingkirkan duri juga. Jangan sampai orang jelek itu adalah juga beriman. Kita mencuci WC kita itu juga iman, Pak. Membuang sampah itu adalah iman. Sholat kita menangis, iman. Senyum kepada istri juga adalah beriman. Senyum kepada datang, ini iman, lengkap. Dulu waktu kita di markas lama, Pak, duduk-duduk kita. Satu orang datang langsung kencing dia ke WC. Pulang dari kencing dia nanya, Pak, ini masjid apa, Pak? Dulu kita masih di Kebun Jeruk sana sama-sama. Kita jelaskan ini markas masjid dakwah, Pak. Emangnya kenapa, Pak? Saya sudah biasa mampir di masjid-masjid di Jakarta ini untuk kencing, sholat juga. Rata-rata WC-nya jorok, Tapi kenapa kalau di masjid ini masjidnya bersih? Apa WC-nya bersih? Karena waktu itu teman khidmat semangat per daerah, satu daerah membersihkan, dikasih wipol, kasih apa segala WC-nya. Jadi dia bukan terkesan dengan bayannya sipulan-sipulan, tapi terkesan dengan WC yang bersih di Kebun Jeruk. Diceritakan, akhirnya dia keluar 40 hari. Di hidayah 40 hari karena lihat WC Kebun Jeruk waktu itu bersih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak seperti itu ada Pak pada alim ulama kita, senang mereka. Banyak orang berbondong-bondong untuk buat ini kerja dakwah. Tapi semua perlu kita kerjakan dengan penuh ikhlas. Ikhlas diterima, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan nanti ketahuan menjelang kematian, Pak. Nabi telah sabdakan, "Maka lillah dama wa tasala." Sesuatu yang diniatkan karena Allah itu pasti dama wa tasala. Pasti akan langgeng dan bersambung terus. Apa saja? Perkawinan kah? Bangun masjid kah? Apa sih kita niatkan karena Allah pasti dama wa tasala, akan bersambung terus. Wa makana li ghairi inqata wa fasala.
Tapi kalau kita membuat sesuatu bukan karena Allah, maka nanti pasti akan inqata, terputus, wan fasala, akan terlepas. Apapun yang kita kerjakan semata-mata pasti akan langgeng, berlanjut terus, berlanjut. Tapi kalau tidak, nanti akan terputus. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, nanti orang ikhlas tersebut tahu menjelang kematian dia. Maka para ulama telah mempelajari hadis Nabi SAW, bahwa Nabi sabdakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma bainahu bainal jannati illa dhira'. Fa yasbiqu al-kitab, fa ya'malu bi ahli an-nar fa yadkhulaha. Sesungguhnya satu orang di antara kamu beramal amal ahli neraka, ahli surga. Dia lahir, sejak dia lahir sampai menjelang kematian dia tinggal satu jengkal saja lagi, satu langkah masuk surga. Itu amal ahli surga semua. Tapi ketika tinggal satu langkah lagi, satu hasta, tinggal satu jengkal lagi. Satu hasta, satu langkah, ternyata berubah dia, beramal ahli neraka, hanya masuk neraka dia. Kenapa kata alim ulama kau begitu? Itu Allah bongkar amal dia yang lama, sekian lama dari lahir sampai menjelang kematian adalah karena dia beramal semua tidak ikhlas. Jadi orang yang beramal enggak ikhlas pasti sebelum dia mati Allah akan bukakan. Tapi kalau dia semata-mata karena Allah, nanti Allah akan perlihatkan. Walaupun dia meninggal dunia sudah, tetap nanti Allah perlihatkan bahwa dia adalah orang yang mukhlis. Maka kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu. Berjuang, musuh dikejar, jatuh, tinggal nusuk saja lagi. Maka itu orang ngapain lagi saya hidup ini? Udah mau tusuk dia ludahin Sayyidina Ali. Kenal muka dia. Biasa kita kan kalau sekalian sudah musuh dikejar ludahin lagi, udah centang aja lagi berkali-kali. Kok udah ngajar kamu? Tapi Ali nggak jadi bunuh. Masukkan lagi pedangnya, tinggalkan tuh orang. Heran, dia kejar. Wahai Ali, kenapa kamu nggak jadi bunuh aku? Sudah jatuh, dia meludahin lagi. Kata Ali, dulu saya ingin membunuh kamu karena Allah. Tapi ketika kamu meludah, saya pun emosi marah. Saya takut membunuh kamu karena kemarahan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini agama jangan sampai kita amalkan karena kita kemarahan, tidak. Atau jazbah yang kuat, kesemangatan untuk berbuat baik, lantas kita tinggalkan perintah Allah, tidak. Nabi katakan, saya mimpi masuk Mekah. Maka diikuti oleh berapa? 1.400, 1.500 sahabat. Pergi umroh. Sebanyak 1.500 orang bersama Nabi, umroh. Sesampainya di Hudaybiyah, berhenti dulu. Dicekal oleh kaum Quraisy, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Padahal nggak ada hak orang Quraisy untuk menahan orang yang pergi untuk beribadah. Tapi karena bencinya kepada Islam, nggak boleh masuk. Maka Nabi musyawarah, siapa yang kita kirim utusan ke dalam? Umar, oh nggak bisa. Umar orangnya cepat, emosi dia. Kalau gitu siapa? Utsman bin Affan saja. Dan banyak keluarga aja masih kan? Masih dalam keadaan pakai ihram lagi. Maka Nabi kata, wahai Utsman, kamu pergi. Ada kan beritahu kepada kaum Quraisy, kami datang kemari bukan untuk berperang, hanya untuk umroh saja, Bicara. Utsman bin Affan radhiyallahu datang, jumpai orang-orang, dan mereka tahu Utsman bin Affan orang yang baik. Mereka juga banyak bertamu dengan Utsman bin Affan. Maka mereka katakan, wahai Utsman, kamu kan pakai ihram sekarang, karena kamu belum melanjutkan umrahnya kamu, selesaikan umrah kamu dulu, nanti baru kita bicara. Nabi masih nunggu. Kalau kita begitu bagaimana, Pak? Kita semuanya nih mau umroh semuanya. Lantas sampai di Jeddah, kata pemerintah Saudi nggak boleh masuk dulu. Selesaikan dulu urusan hotelnya segala macam. Yang kami izinkan satu orang saja. Urus semua masuk Mekah. Selesaikan hotelnya baru kembali sini. Kesempatan kan untuk selesaikan tawaf udah sa'i kita. Begitu kan bisa. Maka kata Utsman, selesaikan umroh kamu dulu. Dan kita bangga, walhamdulillah, Nabi aja nggak bisa umroh, saya yang bisa umroh waktu itu. Tapi Utsman katakan tidak. Saya datang kemari bukan untuk menyelesaikan umroh saya, tidak. Tapi saya datang masuk Mekah ini untuk membicarakan pesan Nabi SAW. Untuk berbicara bahwa saya kedatangan beliau bukan untuk berperang, tapi sekedar untuk melaksanakan umroh. Jadi kesemangatan untuk melaksanakan umroh tersebut, hadirin,
Tetap Utsman bin Affan tidak mau mengalahkan kerja yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu banyak rata-rata jamaah Pakistan setahun akhirnya di Mekah, akhirnya di Mekah. Tapi kebanyakan ketika mereka gerak setahun kurang konsentrasi, ngurus haji, ngurus umrah saja. Maka Syekh Abdullah katakan, sudah, jamaah setahun murid setahun saja. Jangan dicampur dengan haji. Jangan campur dengan haji. Khusus umrah saja, khusus dakwah saja. Nanti berikutnya baru bentuk jamaah haji sendiri. Begitulah orang yang lewat. Bagaimana kami ini akan pergi ke negara sana, ada kesempatan untuk transit beberapa hari untuk umrah. Kita semangat begitu. Masih katakan jangan, selesaikan dakwah kamu. Nanti ke berikutnya baru kita datang untuk umrah. Saleh Mukbil, Amir Yaman, dia cerita. Dulu pertama kali saya ke Pakistan, senang. Bahkan lihat ternyata di Pakistan orang jual shawl banyak nih, jual selendang banyak. Harganya murah di Pakistan dan di India dibanding dengan di Yaman. Maka selesai sudah 4 bulan. Boleh berpikir kalau saya beli ini shawl banyak, saya pulang ke Yaman, modal saya kembali. Maka beliau bilang, kalau Masya, alhamdulillah 4 bulan saya sudah selesai, sudah bayar tangguh, boleh nggak saya beli ini shawl ini banyak ini untuk bawa ke Yaman? Masih katakan jangan. Kau pulang dulu, Karkuzari, selesai baru datang lagi ke Pakistan untuk beli, jual. Dan beliau taat. Hanya dua-duanya terjaga. Jadi jangan dicampurkan dulu antara bisnis dengan lain. Kalau Anda pergi haji, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk dakwah, Nabi telah sabdakan, man akhlasallah arba'ina yauman la yabi wa la yashtari. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya 40 hari untuk Allah, jangan berjual beli. Selama dia 40 hari tidak berjual beli. Fajjar baina jawana ya nabi hikmah. Nanti Allah akan pancarkan segala temu dia sumber-sumber hikmah. Jadi semata-mata karena Allah. Kalau ada niat yang lain pasti akan tersingkir. Pasti akan tersingkir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah mendoa. Sekian banyak doa. 2 kali dan beliau mendoa. Tentang ikhlas dan juga istikhlas. Beliau doa, ya Allah, kesusahan yang ada zaman sahabat Nabi itu jangan kau berikan pada umat hari ini. Alhamdulillah, dakwah kita sekarang mudah, bukan seperti para sahabat. Berkat doa beliau. Yang kedua, ya Allah, siapapun di hatinya ada keinginan untuk buat ini kerja, mudahkan dia buat kerja walaupun tanpa asbab yang memadai. Alhamdulillah, banyak petani-petani miskin sudah sampai ke India, Pakistan dan miskin, tapi dan hadirin Allah, jamaah dari Bangladesh datang, masya Allah, kita nusrah dia. Kita kira ini uangnya banyak dari Bangladesh, dari Pakistan datang kemari. Tapi setelah kita pergi ke Bangladesh, ternyata dia punya cuma sepeda ontel saja. Ini yang kemarin ke Indonesia, ini yang kemarin ke Malaysia. Ternyata orang miskin, Allah gunakan. Dan yang ketiga, ini ujian, ikhlas. Ya Allah, siapapun yang punya niat keduniaan dalam dakwah ini, singkirkan dia. Jadi kalau kita capek korban dalam dakwah, sudah bagaimana? Tapi ada niat yang tidak benar, ingin mendapatkan kedudukan, tapi dia pasti akan disingkirkan oleh Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, Pak, kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu. Dan hadirin Allah, akhlak yang baik tadi kita sempurnakan. Jangankan memuliakan alim ulama, wanita pelacur meminumi anjing saja Allah ampunkan dosa dia. Apalagi santri, Pak, minumin kiai atau minumin tamu-tamunya. Kita ini kan bukan pelacur, Pak. Yang datang-datang ini bukan orang jahat. Kita muliakan lebih dari apa itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Allah puji para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa di antara pujian Allah kepada para sahabat? Selain dipuji tahajud mereka, salam mereka, yang Allah puji apa? Sahabat Nabi ini hebat, Pak. Memberi makan pada orang kafir. Allah memuji sahabat karena mampu memberi makan kepada orang kafir. Hafal ayat Qurannya, Pak? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Jadi sahabat Nabi ini yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, memberikan makan dengan rasa cinta kepada Allah. Siapa dikasih makan? Miskinan, orang miskin biasa. Yatiman, orang yatim biasa. Yang luar biasa wa asiran, tawanan perang. Orang kafir yang pegang pedang dalam peperangan, kemudian mereka nyerah, ditawan, dibawa ke Masjid Nabawi, diikat di tiang Masjid Nabawi. Dan ada di antara sahabat yang terbunuh gara-gara dia juga.
Sekarang jadi tawanan perang, orang kafir. Tapi sahabat Nabi kasih makan sama mereka. Jadi pujian Allah kepada para sahabat Nabi, di samping pujian tentang bagaimana salat mereka tahu, juga dipuji oleh Allah bagaimana akhlak mereka memberikan makan kepada orang kafir. Diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Mulai bagaimana muasyarah muamalah Nabi. Tapi ketika waktu makan tiba, lepaskan ikatan. Gelar sufrah. Di sini sahabat, sana musuh. Ambil korma, suapin musuhnya tersebut. Musuh terenyuh. Itu tangan yang tadinya pegang pedang, sekarang pegang korma, nyuapin aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tinggal sampai 3 hari, Pak. Musuh dalam tawanan di Masjid Nabawi sebagai tawanan hanya 3 hari nggak nyampe, sudah masuk Islam. Sumamah bin Utsal terkenal bunuh sahabat Nabi sekian banyak. Sahabat ngincer kapan bisa nangkap dia nih? Susah ditangkap, bro. Suatu saat ditawan. Nabi tahu ini Sumamah, sahabat nggak tahu. Oleh Nabi dakwain. Nabi kata, kamu tahu dia siapa? Sumamah. Hah? Sumamah? Yang sudah bunuh sekian banyak sahabat-sahabat kita? Iya. Tapi Nabi dakwain terus. Tapi dia nggak tetap nolak. Dia katakan, wahai Muhammad, tukrim. Kalau kamu muliakan orang yang mulia agak akhir. Wa taktul zadamin. Tapi kalau kamu bunuh aku, nanti kamu membunuh orang yang punya darah. Di belakang saya juga masih banyak kaum saya. Nabi dakwain lagi. Tetap aja. Kalau kamu ikram saya silakan ikram. Kalau enggak, kalau bunuh, saya punya darah juga. Akhirnya 3 hari tinggal, susah nih orang. Sahabat Umar sudah gak kuat, mau tebas lah. Udah kata Nabi, saya bebaskan kamu. Saya bebaskan. Heran dia, semua heran. Aku sudah banyak bunuh sahabat dia. Sekarang kalau dengan mudah bebaskan. Maka ketika bebaskan, dia pergi ke sumur, nggak lari, mandi dia. Masuk lagi ke masjid. Wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak, Pak. Tapi dengan keikhlasan. Dan hadirin Allah, ini dakwah yang kita kerjakan sekarang, Pak. Bagaimana supaya agama tersebar dalam kehidupan kita, tapi dengan membawa akhlak. Maka Allah Subhanahu firmankan dalam Al-Qur'an, kerja umat Nabi Muhammad wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannal ardu as-sama'u 'udat lil muttaqin. Siapa orang akan mengejar itu surga? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak untuk hadirin Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dalam Islam, anfiqu fi, kebanyakan infak itu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Berinfak kepada orang miskin, orang fakir miskin juga itu berinfak juga. Tapi infak dalam Al-Qur'an kebanyakan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum la. Berinfak untuk memperjuangkan agama Allah. Berjuang agama Allah. Dulu presiden sekarang Pakistan, Imran Khan, Perdana Menterinya sekarang, namanya siapa? Jago main kriket dia. Mantu dia, masya Allah, masturah, anak dia perempuan, kemarin masturah aktif. Mantu dia juga ikut ikram kita kemarin. Dia ini suatu saat dulu datang ke Istimewa Rewin, saya hadir juga. Datang menghadap kepada orang tua kita. Ditasyil, Imran, kapan keluar? 3 hari atau 40 hari. Kata Imran, waduh saya sibuk sekarang, nggak bisa saya. Tapi alhamdulillah selama hidup saya sekarang, dulu waktu dia dulunya, saya sudah banyak berbuat, berinfak untuk agama. Apa yang kamu kerjakan? Saya sudah bangun masjid, yatim piatu, bahkan bangun rumah sakit Islam dia. Banyak kebaikan. Maka masih kita katakan, wahai Imran, selama ini kamu telah membantu umat Islam. Kamu belum membantu Islam. Kamu telah banyak berinfak untuk memberi makan kepada umat Islam. Tapi kamu belum membantu Islam sendiri. Kan dengan ikram itu kita membantu umat Islam. Mudah-mudahan dia masuk. Tapi yang diinginkan juga bagaimana kita membantu Islam. Heran. Dia katakan saya belum pernah dengar kata-katanya daripada ulama. Bagaimana? Maka masih kita katakan, Imran, dengan kamu memberi makan, membuat rumah yatim piatu, berarti memberi makan kepada yatim piatu. Yatim piatu ini Islam atau Muslim, Mbak? Yatim piatu ini Muslim, orang Islam atau Islam? Orang Islam kan? Muslim. Baik. Dengan kita memberi makan kepada anak yatim piatu, berarti kita membantu umat Islam. Ini masjid dibangun nih. Dengan kita bangun masjid, untuk apa kita bangun masjid ini? Ini kipas angin, lampu, untuk apa? Untuk umat Islam kan? Sebenarnya umat Islam bisa sholat tanpa bangunan masjid. Nabi SAW, ju'ilat li'ardhu masjidun wa tahuran. Untuk aku dan umatku dijadikan ini bumi masjidan, tempat sholat. Dampak besar untuk bersuci. Jadi tanpa ada masjid, umat Islam bisa sholat, harus sholat berjamaah. Jangan sampai ada alasan karena nggak ada masjid, tidak sholat berjamaah. Ada beberapa perumahan-perumahan yang dibangun oleh developernya orang Kristen, nggak mau dia bikin masjid.
Sehingga itu orang di perumahan tadi nggak sholat berjamaah, nggak ada alasan. Kita bisa sholat di Pasung, di lapangan voli kita bisa sholat, azan kumandangkan azan di sana. Tapi kenapa kita bangunkan juga masjid? Bahkan di Sudan, saya dulu pernah keluar di sana selama 2 bulan di Sudan. Ke desa-desa kita jalan kaki waktu itu. Musim panas, nanti kita berada di masjid. Sorenya kita bagikan jamaah kami sampai 50 orang waktu itu dari masjid. Dibagi 10 sana, namanya zawiyah, musola zawiyah. Sampai di sana saya bilang, mana masjidnya? Itu kata orang kampung. Ternyata tanah biasa, dipasang 4 biji batu, kemudian di depannya sutra, itu saja. Itu musola mereka di sana. Bahkan kalau kita lihat bawah sejadah, mereka merasa nggak enak. Jadi sholatnya betul-betul di atas tanah. Itu bisa sholat. Tapi kenapa sekarang dibikinkan bangunan? Ini dipasangin lampu nih. Untuk siapa? Dibangunkan masjid itu bukan untuk Islam, Pak, tapi untuk umat Islam. Supaya jangan kepanasan dibikinkan kipas angin. Supaya jangan kegelapan dibikinkan lampu. Jadi dengan kita memberikan lampu dan sebagainya, berpahala. Kita tidak menafikan. Bahkan membuat masjid sebesar sarang burung saja balasannya adalah istana di surga. Tapi perlu diingat, dengan kita membangun masjid, kita membantu umat Islam. Di rumah sakit, kita buat rumah sakit Islam. Sebenarnya bukan rumah sakit Islam, rumah sakit umat Islam. Karena yang di rumah sakit yang diobati itu Islamnya kah? Orang Islamnya kah? Apa ada orang datang, Pak Dokter, tadi malam saya tahajud lemah nih. Vitaminnya apa, Pak Dokter? Pak Dokter, istri saya kok marah-marah gitu. Vitaminnya apa? Enggak. Yang diobati kan tangan yang patah, telinganya yang mungkin gak dengar lagi, mata yang kabur dan sebagainya. Jadi dengan kita membangun rumah sakit Islam berarti membantu umat Islam. Nah, kapan dikatakan membantu Islam, Pak? Kapan membantu Islam? Dengan dakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, sangat sensitif sekali. Dan tidak semua kita paham, Pak. Saya sendiri nggak paham. Itu juga dari Imran Ham juga nggak paham. Kami yang hadir waktu itu juga nggak paham juga. Jangankan kita, Sayyidina Umar sendiri, Pak. Padahal ujar Nabi, orang yang paling pintar sesudah aku ini adalah Umar. Inna likulli ummatin muhaddats. Setiap nabi itu punya ada mu'allim bicara itu, bicara sudah wahyu dari kayak wahyu dari langit. Itulah Umar. Cerdas betul ini. Tapi sampai detik ini pun waktu itu Umar belum paham. Sayyidina Umar apa bagi kita? Maksudnya apa? Nabi SAW hari Ahad sore dalam keadaan sakit, kasih bayin hidayah kepada Usama, ikat dengan sorban merah, berikan hidayah untuk berangkat menghadang tentara Romawi akan menyerang kota Madinah. Nabi katakan setelah ini berangkat semuanya, berangkat. Kasih bayin hidayah, diberangkatkan. Nabi kan sakit, bayin hidayah nanti pingsan. Kasih sampai Nabi pulang ke rumah pingsan terus. Nabi katakan kepada Aisyah, kirimkan cepat kirimkan Usama, jangan terlambat. Makanya berangkat mereka pada malam hari juga, sampai berkemah di Al-Juruf namanya, batas kota Madinah di mana Dajjal nggak bisa masuk di sana. Ternyata Nabi SAW meninggal dunia. Pagi hari meninggal dunia. Maka rombongan ditarik, nggak jadi melanjutkan perjalanan ke Romawi, bahkan ditarik lagi. Selesai pemakaman Nabi SAW setelah 3 hari, Abu Bakar menjadikan khalifah. Maka orang-orang Romawi, Persia berpikir, dulu kan mereka tuh perang kan ada nabinya, dan setiap berperang dia doa, turun bantuan langit, menang. Sekarang yang pandai doa sudah meninggal. Berarti kalau kita serang Madinah, nggak ada lagi yang pandai doa, kita akan menang. Karena kemenangan umat Islam itu karena ada nabi yang pandai untuk bukan lagi. Sekarang nggak ada lagi. Maka mereka siap-siap untuk menyerang kota Madinah. Musailamatul Kadzdzab juga siap-siap untuk menyerang Madinah juga. Dalam keadaan yang demikian, Abu Bakar jadi khalifah, ambil panji. Usama, ini panji yang kamu titipkan kemarin. Bawa, berangkat. Dan siapa yang telah mendaftarkan namanya dengan Usama harus berangkat. Khalid bin Walid. Bentuk rombongan. Serang Wahsy. Serang siapa? Musailamatul Kadzdzab. Bersama Wahsy ikut juga. Umar, kamu keliling sekitar Madinah ini. Taskil semua. Taskil. Tinggal Abu Bakar lagi. Umar heran. Sahabat Nabi semuanya heran. Bagaimana kok Usama diberangkatkan, Khalid berangkat, Umar berangkat, habis. Sedangkan Mekah dalam keadaan terancam. Mau bicara nggak berani, yang berani cuma Umar saja. Wahai Abu Bakar, apa nggak salah nih? Ini musuh terancam, Madinah terancam. Nanti kalau dikeluarkan semua, musuh nyerang, nggak ada yang bela, istri Nabi dibunuh, anak kita dibunuh, nggak ada yang menyuburkan lagi. Nanti malam hari serigala pada makan
mayat-mayat itu, apa kamu tega? Hah? Abu Bakar katakan, saya lebih tega melihat istri Nabi, anak kita, anak dibunuh daripada Islam tidak disebarkan. Hadirin Allah, Abu Bakar berpikir, Abu Bakar punya pendapat, kalau Islam ini kita perjuangkan, umat Islam pasti akan dipelihara. Sayyidina Umar enggak, umat Islamnya dulu jaga. Kalau umat Islam terjaga, nanti Islamnya mudah kita kebar. Jadi Sayyidina Umar dengan sahabat memikirkan keselamatan umat Islam, sementara Abu Bakar memikirkan keselamatan Islam. Hah? Ini perintah Nabi, Usama harus berangkat. Itu Islam. Khalid berangkat kamu. Oke, kami berangkat tapi Usama ganti. Enggak bisa. Perintah Nabi jangan dirubah-rubah, jangan dirubah. Dan Abu Bakar yakin kalau Islam dipertahankan pasti umat Islam akan terjadi. Intan surullah. Kalau kamu membantu agama Allah, pasti kamu sebagai umat Islam akan dipelihara oleh Allah. Bahkan Umar ketika mengambil Usman digampar oleh Abu Bakar. Digambar. Dan Abu Bakar ini orangnya kurus, Pak, tapi gambarannya berisi. Itu pukulannya begitu kuat sampai 12 tahun terasa masih sakit, Pak. Ya. Ketika dipukul tuh 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, Umar sakit. Umar lebih kurang 10 tahun jadi khalifah. Mau meninggal tuh masih terasa sakit pukulannya itu, Pak. Tapi pukulannya berharga. Memang Karkun kadang harus dipukul kayak gitu, Pak. Karkun sama kita, yang lain jangan. Untuk paham tuh kadang-kadang harus dipukul, Pak. Tapi Umar katakan ketika Abu Bakar pukul saya, dan Nabi katakan Jabbar bil jahil, kata Abu Bakar Jabbar bil khawar fil Islam. Wahai Umar, preman di zaman jahiliyah, penakut zaman Islam. Zaman jahiliyah jadi preman, jadi Jabbar, pemberani. Setelah Muslim penakut. Sebelum Karkun, minum mana-mana dakwah, minum mabuk, berani sekali, nantang. Tapi setelah Karkun, Pak, kapan jualan pertama, Pak? Hikmah. Itu bukan hikmah, namanya penakut namanya. Fakir merombongan keancausan. Oh jangan, di sana banyak preman. Hikmah apaan itu? Ikrimah katakan, di mana tempat saya dulu menantang kamu ya Rasulullah, akan saya sebarkan agama di sana. Saya akan bayar. Wahsy bayar. Begitu pula siapa Umayyah bin Wahab yang telah kasih racun pedangnya untuk bunuh Nabi SAW. Tapi masuk Islam katakan, ya Rasulullah, di tempat-tempat saya itu menyebabkan batil, saya akan sebarkan Islam di sana. Bersedia Karkun kayak gitu, Pak? Dulu kita berani, Pak. Minum, mabok, main judi. Di tempat sana kita harus berani juga jauh lah. Berani juga tahu. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala. Maka Umar ketika digampar, dia lihat cahaya. Dia katakan, Abu Bakar benar. Saya ikut Abu Bakar. Maka betul hadirin. Apa yang terjadi? Usama berangkat. Dan Usama pertama kali jadi amir dia. Jadi amir pertama kali. Yang diamiri orang lama lagi. Tapi Usama berikan kekuatan, bukan main, kekuatan fikir yang luar biasa. Dia berangkat, pagi-pagi berangkat, disusun. Muqaddamah siapa, muakhirah siapa, Maimanah siapa, Maisarah siapa, yang tengah lagi siapa. Dibentuk. Intelijen musuh di gunung sana membaca berapa jumlah tentara Usama, tandanya apa, yang barisan pertama tandanya belakang apa, kanan, kiri, itu barisan catat. Besok hari Usama ganti lagi, yang Maimanah ke Maisarah, Maisarah ke Maimanah, yang Muqaddamah ke muakhirah ganti. Kirim lagi, berangkat lagi. Musuh catat lagi, laporan lagi. Padahal tentaranya itu juga. Sebelum sampai ke Romawi sana, laporan yang sampai ke markas Romawi bahwa sejumlah tentara Usama puluhan kali lipat daripada yang ada. Atau Mullah Qasim pernah bilang, Usama bingung gimana nih anak muda yang dipimpin orang tua semua. Jadi kadang-kadang zigzag, kadang ke sana, kadang ke sana. Berkat ke sana, kadang ke sana, akhirnya setiap intelijen sana lihat di sana tentara. Jadi nggak teratur. Berkat tadi ketidakteraturan dia tersebut, malah Allah berikan pandangan kepada tentara Usama di mana-mana ada tentara Islam. Hanya mereka menyerah tanpa peperangan. Khalid bersama Wahsy telah membidik itu Wahsy dari Musailamah, jatuh dia, menang. Dengan berkat Umar keliling sekitar Madinah, orang-orang yang tadinya mau murtad nggak jadi. Yang bersama dengan Usama di sekian ribu, bersama Khalid sekian ribu, bersama tentu yang di Madinah lebih banyak lagi. Padahal Madinah nggak ada, sehingga mereka takut nggak jadi menyerang Madinah aman. Jadi kalau Islamnya dulu kita perhatikan, umat Islam pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka hadirin Allah, sekarang ini kesempatan kita utamakan, kita sebarkan ini agama, pergi ke berbagai tempat. Tapi tetap akhlakul karimah kita jaga. Tapi jangan sampai kita terkesan karena akhlak atas kita
Tidak dakwah. Bersedia insyaallah. Maka Allah katakan yunfiqun infak hartanya untuk jalan Allah. Tapi kita berinfak fisabilillah wal kadhib. Hendaklah kita menahan marah. Jangan sampai kita emosi. Apalagi sekarang kemarahan itu mau orang untuk menangkap orang supaya masuk polisi itu malah datang. Kamu tuh bodoh, goblok, malah dihinakan. Emosi nampar orang, difoto. Nanti yang nampar yang masuk polisi, Pak. Makanya dai itu harus bisa menahan marah. Al-kadhiminal bahkan bukan wal afil, memaafkan. Bisa memaafkan, wallahu yuhibbul berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Bersedia insyaallah. Siap untuk bergerak. Semata-mata karena Allah. Tapi akhlakul karimah nampakkan dan kita bantu Islam pada Allah akan membantu agama kita. Silakan.